Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, kita lanjutkan pelajaran tauhid kita yang sudah membahas tentang beriman kepada seluruh rasul. Bapak Ibu ya, mengimani seluruh rasul. Terakhir sudah ayat mana yang kita bahas, Ibu? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Itu sudah, Ibu ya? Atau Quran surat Al-An'am ayat 50. Sudah. Quran surat Hud ayat 31 sudah. Aywa. Kita review dulu Quran surat Hud ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la aqulu lakum 'indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu inni malak wa la aqulu inni malaku wa la aqulu lilladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadz zalimin. Quran surat Hud ayat 31. Artinya, dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Nabi tidak mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa beliau memiliki apa? Gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tiada mengetahui yang gaib. Nabi pun tidak tahu perkara atau hal-hal yang gaib kecuali apa yang Allah izinkan untuk diketahui. Dan tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan Nabi pun tidak mengatakan bahwa dirinya adalah malaikat. Dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu di sini sekaligus mengajarkan, lihat Bapak Ibu, bagaimana setelah akidah, setelah tauhid, yang harus kita perbaiki pertama adalah adab dan akhlak. Bapak Ibu, jebakan, itu bukan jebakan atau ya. Banyak orang jatuh pada kekeliruan setelah belajar tauhid, dia alfa dari mempelajari adab dan akhlak, sehingga lisannya menyakiti orang lain, sehingga pola pikirnya, cara pandangnya, cara geraknya bahkan bisa menyinggung kepada orang lain. Sedangkan di sini Nabi pun ya menjelaskan melalui firman Allah itu, dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu. Bagaimana
Nabi nggak mengatakan kepada mereka yang dianggap hina oleh kalian, kata Nabi, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Sekalipun mereka orang yang ahli maksiat, berbuat dosa, pelaku kesyirikan, tapi Nabi tidak pernah mengatakan kepada mereka apa? Bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan. Artinya siapapun manusia di muka bumi ini, kata Ibu, punya potensi dapat kebaikan dari Allah. Sebaik apapun dia kondisinya, punya potensi jatuh pada kesalahan. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Artinya apa kata Ibu? Setelah akidah kita kuat, maka adab dan akhlak ini harus kita perbaiki. Kita lanjutkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutakabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh rasul, kata Ibu, dari awal sampai akhir, berapa jumlah nabi, kata Ibu? 124.000. Berapa jumlah rasul? 300 berapa? 300 sekian. Dan terima kasih ya. Seluruh rasul dari yang awal sampai yang akhir, dari yang kita ketahui dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang 25 nama itu, ataupun dari yang tidak kita ketahui yang jumlahnya sampai 300 itu, kata Ibu ya, dari awal sampai akhir menafikan sifat ilahiyah dari diri mereka. Menafikan apa kata Ibu? Sifat ilahiyah, sifat ketuhanan yang wajib disembah. Kan rububiyah apa kata Ibu? Apa rububiyah kata Ibu? Betul, keesaan Allah. Di bidang apa rububiyah kata Ibu? Di bidang ibadah. Salah. Apa rububiyah Allah itu apa? Ini kembali kita ke halaman 1 kata Ibu. Ya nggak usah terusin dulu setengahnya lagi. Balik lagi ke halaman 1 kata Ibu. Apa itu rububiyah? Keesaan Allah dalam menciptakan dan mengurus seluruh alam semesta. Allah mampu melakukan itu semua. Nah, sedangkan ilahiyah adalah keesaan Allah dalam bentuk penyembahan kita sebagai hamba kepadanya. Ya. Maka di sini dari awal sampai akhir para rasul itu menafikan sifat ilahiyah dari diri mereka dan menjelaskan bahwa mereka bukanlah malaikat, tidak mengetahui yang gaib dan tidak memiliki perbendaharaan Allah Ta'ala. Ya, jadi apa yang bisa Allah lakukan, para nabi dan rasul itu tidak bisa. Begitu ya. Bahkan untuk hal-hal yang gaib pun para nabi dan rasul pun tidak tahu kecuali apa yang sudah Allah wahyukan. Bahkan mereka pun tidak mengaku sebagai malaikat. Kenapa teteh Ibu ini harus diperjelas? Harus ditegaskan. Kenapa hal ini harus disampaikan? Kenapa harus disampaikan bahwa saya teh manusia? Aku nabi, kenapa harus disampaikan begitu tadi? Apa Ibu? Assalamualaikum. Kenapa? Kita tuh udah lihat Nabi Muhammad, nggak lihat tadi Ibunya. Kita itu tahu Nabi Muhammad itu manusia. Tapi kenapa dalam mempelajari akidah tauhid ini harus disampaikan bahwa saya teh manusia? Apa tujuannya disampaikan bahwa saya adalah manusia? Bukan malaikat, bukan memiliki kekuatan sebagaimana Allah memiliki kekuatan, bahkan hal yang gaib pun tidak tahu kalau Allah nggak kasih tahu. Kenapa itu penting untuk disampaikan, Ibu? 100 Ibu. Agar fair, umatnya fair Ibu. Saya manusia biasa, saya bisa melakukan ini, kamu pun bisa. Kebayang nggak kalau malaikat? Salah kata Ibu. Ternyata Nabi itu malaikat. Dan kisah Nabi sholat tahajud sampai kakinya bengkak dan pecah jadi alasan nggak buat kita nggak ngikutin? Nya eta ada malaikat atau abi wajar nggak bisa ngikutin, abi mah manusia, betul nggak? Ya. Tapi karena Nabi adalah manusia, bukan malaikat, melakukan sholat tahajud sampai bengkak,
Maka kita pun apa sebagai umatnya tetap nggak melakukan tuh. Maka kita pun sebagai umatnya nggak punya alasan lagi untuk tidak melakukan, untuk tidak beralasan. Udah kita mahnya sholat 10 menit kayak peletek gitu bener. Peletek kayak batuk terus tiba-tiba baru 10 menit. Rasulullah yang dijamin surga sholatnya sampai bengkak, sampai pecah kakinya Ibu. Kita surganya belum dijamin Ibu. 5 menit, 10 menit sholat wes bablas anginnya Ibu. Ya. Nah, maka penting sekali dalam mengimani Rasul mengetahui bahwa para Rasul adalah manusia biasa yang diberikan wahyu. Selesai. Perbedaan kita dengan Nabi dan Rasul itu selesai. Dikasih wahyu, kita mah enggak. Kecuali ibu yang punya suami wahyu, ibu ya tadi ya. Balik lagi ke pembahasan minggu lalu ibu ya. Mana? Sebelah. Ya, jadi udah perbedaannya cuman itu aja. Sisanya Nabi punya mukjizat membelah bulan, Nabi Musa punya mukjizat membelah laut. Itu mah atas seizin Allah. Selesai. Bukan atas kemampuan sebagai manusia, tapi atas Allah berikan kekuatan kepada mereka para nabi, maka bisa melakukan sesuatu yang di luar akal manusia, mengalahkan pikiran manusia, memaksa untuk beriman. Itu kan tujuan mukjizat, kita sudah bahas Ibu ya. Jadi mukjizat itu bukan karena nabinya lihai begitu, nabinya melatih, tidak, tapi karena memang diberi oleh Allah untuk saat itu saja dengan satu tujuan, yaitu apa? Melemahkan pikiran dan hati banyak orang agar mereka langsung beriman. Tapi kan tetap kalau sombong membangkang aja tetap gitu ya. Maka dengan mengetahui para nabi dan rasul seluruhnya adalah manusia, kita pun bisa mengikuti apa yang Nabi SAW contohkan kepada kita, Bapak Ibu, bukan sesuatu yang mustahil untuk dipraktekkan. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Lanjut, mereka semua hanyalah manusia yang Allah beri keistimewaan untuk menerima wahyu, selesai. Mereka adalah manusia dengan derajat paling tinggi yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Rabb semesta alam. Aduh Bapak Ibu, sekarang ya, para nabi itu mengemban tugas yang luar biasa berat, berdakwah. Tapi kan para nabi itu langsung lihat malaikat Jibril ya saat menerima wahyu. Belum lagi Rasulullah SAW berangkat ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Iya tuh pasti kuat imannya Ibu, udah ngelihat langsung. Kita makan dari lembaran-lembaran ini Ibu, ada naik iman teh, ada turun, ada nyungsep Ibu iman teh kita teh ya. Jadi ya tuh, maka kita harus terus tertatih-tatih untuk menguatkan keimanan kita dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Pak, Nabi langsung lihat malaikat Jibril, komunikasi, kumaha Islam teh kieu, kumaha ihsan teh kieu. Kita nggak bisa Ibu. Mana ada malaikat Jibril lain? Nggak tahu kan, kita nggak bisa lihat sama sekali. Maka kalau kita dengan mempelajari semua ilmu tentang keimanan ini, kemudian kita merasakan iman kita naik, kemudian tiba-tiba dengan maksiat iman kita terasa turun, kemudian tertatih-tatih untuk naik lagi, itu hal yang wajar, itu hal yang wajar. Yang nggak wajar itu udah nggak ngerti, nggak mau tahu, nggak mau belajar, dibiarkan imannya terperosok, itu yang salah. Nah kalau dalam proses belajar naik turun, itulah pentingnya kita punya lingkungan, pentingnya kita istiqomah di situ Ibu. Ya. Maka Ibu tadinya Nabi dan seluruh Rasul itu adalah manusia biasa yang diberikan wahyu, yang mendapat derajat paling tinggi, yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Rabb semesta alam. Garis bawahi, mereka manusia, maka kita bisa nggak memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah? Bisa. Teteh Ibu punya usaha, punya warung, punya apalagi punya toko, punya apalagi punya pabrik dan sebagainya gitu. Ada usahanya sepi tahun ini Teteh Ibu ya, luar biasa apa ceklik misalnya tahun ini. Nggak usah kita itu lari ke dukun, lari ke abah, lari kemana gitu untuk pasang penglaris, nggak ada. Kita orang beriman itu apa sisanya? Maka meminta kepada Rabb semesta alam agar dibukakan pintu rezekinya, selesai Ibu. Mudah sekali caranya. Kita meminta kepada Allah. Kan sok coba enak dongkap ka dukun Ibu ya. Gimana dongkap ka dukun teh? Enten, Assalamualaikum gitu. Gimana dongkap ka dukun Ibu?
masuk ruangan remang dan sebagainya, ritual ini ritual itu ribet, belum tentu ada hasilnya. Kita enak gelar sajadah, sholat 2 rakaat, berdoa, merengek, minta untuk apapun di dunia dan di akhirat kita boleh, kata ibu. Selesai dengan urusan itu semua, kata ibu, maka kita murnikan ibadah kita hanya kepada Allah, termasuk meminta kita diberikan kemudahan lisan ini untuk bisa menguasai Al-Quran. Lanjut, kata ibu, poin berikutnya, mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Allah telah menyempurnakan agama dan nikmatnya untuk kita, meridhoi Islam menjadi agama kita melalui tangan orang yang telah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutus kepada jin dan manusia untuk memberi kabar gembira dan peringatan, dan menyeru untuk beribadah kepada Allah dengan izinnya, serta sebagai pelita yang menerangi. Kata ibu, bayangkan kalau hidup kita tidak ada nabi dan rasul. Kata ibu, bayangkan kalau ternyata hidup kita itu tidak ada nabi dan rasul terlintas dalam pikiran kita. Kata ibu, tidak kenal sholat, ya. Kata ibu, tidak kenal sedekah. Kata ibu, tidak kenal saum. Kata ibu, tidak kenal sholat malam. Kata ibu, tidak kenal sholat sunnah, duha. Kata ibu, tidak kenal menutup aurat. Kata ibu, tidak kenal yang namanya bertutur kata yang baik. Gimana rasanya coba? Ya, semua halnya terasa rumit, terasa sempit, tidak ada jalan, tidak ada kasih sayang yang menuntun kita. Tapi dengan adanya Rasulullah SAW sebagai panduan dan contoh untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini, maka lebih mudah, ya. Aduh, abi nuju ayah masalah ini. Lihat bagaimana Nabi mengatasi masalah tersebut. Apa kata ibu masalah kita? Tidak ada uang. Apalagi masalahnya? Kelaparan. Apalagi masalahnya, ibu? Pakaiannya itu terus walaupun di 2 lemari sudah penuh, ibu. Apalagi ibu masalah kita? Lalu lihat bagaimana Nabi dan para sahabat dengan kehidupannya yang sederhana. Ya, bahkan sebagian ada yang ditambal bajunya. Luar biasa, kata ibu. Kita robek sedikit, beli baru. Yang ini disimpan di lemari, tidak disedekahkan, kata ibu. Tidak dijahit dan diberikan kepada yang butuh, enggak. Maka kata ibu, lihat bagaimana kehidupan Nabi itu bisa jadi contoh untuk kita. Nabi saat bertemu dengan anak kecil, Nabi saat melihat anak kecil makan sambil lari-lari, ya gulam, jangan kasep ka dia, ya. Samillah, baca bismillah. Ku kita ditambahan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nabi nyontohnya samillah, bacalah bismillah, selesai, Bu. Jadi sebelum makan bismillah, makan selesai. Ya, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kul mimma yalik, makan yang dekat-dekat dulu. Ajarkan dia. Kemudian bagaimana Nabi menaikkan membonceng seorang anak di atas tunggangannya, diajarkan tentang ilmu agama. Itu kata ibu. Oh, berarti dalam perjalanan hati anak kita itu akan lebih terbuka dan lebih lembut. Bawa safar, kasih masukan-masukan, materi-materi, ilmu-ilmu, nasihat-nasihat, terekam kata ibu. Ya. Nah, ini Nabi semua kehidupannya adalah contoh untuk kita diikutin. Iya, ibu ya. Dan itu akan menerangi jalan kehidupan kita, karena Nabi itu sukses di dunia, sukses juga di akhirat, ibu. Nabi kaya, ibu. Nabi juga pemimpin bagi kaumnya, bagi umatnya, ibu. Nabi juga yang membebaskan Madinah dan Mekah. Bayangkan, ibu. Dan Nabi juga yang dijamin surga. Terus kita ngikutin ada di televisi, nggak bisa, nggak ada jaminan, ibu. Setiap orang yang mengetahui kerasulan beliau tapi tidak mau mengimani beliau, maka patut mendapat azab Allah seperti halnya orang kafir. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 3,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Perhatikan Bapak Ibu, pada hari ini telah kusempurnakan, akmaltu, telah kusempurnakan, dinakum, untuk kamu agamamu, wa atmamtu, dan telah kucukupkan kepadamu, alaikum ni'mati, nikmatku, waraditu lakumul Islam dina, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Bapak Ibu, perhatikan bagaimana Allah memilih akmaltu dengan atmamtu. Akmaltu dan atmamtu bisa sama-sama diartikan sempurna, tamam. Nah, tamam itu sempurna, bagus gitu. Tapi ini memiliki dua makna yang berbeda. Kalau akmaltu itu sempurna tanpa perlu ditambah, tanpa perlu dikoreksi, tanpa perlu dikurangi. Jadi urusan agama tidak bisa ditambah, tidak bisa dikoreksi, dan tidak bisa dikurangi. Yang namanya sempurna segitu urusan agama. Sedangkan atmamtu, kusempurnakan alaikum nikmati, kepada kalian nikmatku. Nikmatnya ini sempurna dan terus menerus ditambah jadi sempurna. Bapak Ibu, contohnya begini. Bapak Ibu waktu masih kecil, misalnya seperti anak-anak kita yang SD, sempurna kan nikmatnya, main layangan. Misal ibu bola gitu teh, terus ambil gitu, sempurna main back kan, betul, nikmat tuh main back teh. Sekarang main HP pun sempurna nikmat teh, sejam 2 jam terus begitu, nggak berhenti, dikasih sama Allah teh nikmatnya sempurna terus. Dulu makan namanya teh mie dibubukeun, saya makan enak. Sekarang mie-nya aya nu kecil, aya nu keriting, aya nu besar, aya nu kumaha, macam-macam, enak juga, ditambah sama Allah nikmatnya. Bedanya nikmat sama Allah ditambah dan selalu sempurna, nikmat itu Allah berikan kepada kita. Tapi kenapa kok hati kita sempit? Kenapa kok hati kita merasa susah? Itu artinya kurang syukur. So, kalau kita pikirkan, dan sebetulnya kondisi apapun, seterpuruk apapun kita, itu nikmat Allah itu selalu sempurna. Begitu ya Bu ya. Dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka kata Ibu, ketika Allah ridho agama itu hanya Islam untuk kita, maka artinya apa yang Allah ridhoi, kalau kita jalani pasti jadi kemudahan buat kita. Maka kata Ibu, kita masuk ke dalam Islam, kita lihat bagaimana Islam mempolakkan hidup manusia. Semuanya mudah kata Ibu. Jujur, amanah, berbuat baik pada tetangga, itu mudah kata Ibu. Sok berbuat baik sama tetangga kata Ibu. Misal kita punya makanan, kasih makan, selesai kasih makan. Selesai nggak sampai situ effort kita kan selesai. Tapi kalau kita nggak baik sama tetangga, kita nih nggak baik sama tetangga, mau keluar rumah, lihat ayah si eta tanya, habis itu ternyata nggak ada, kita keluar, pas masuk dia ngapain ya, rumah saya dibocorkan, tanya, wah capek ya Ibu. Kalau hidup tidak sesuai dengan syariat Islam capek. Tapi kalau sesuai, tinggal bawain makanan, selesai. Udah beres, nggak ada pikiran yang lain-lain, nggak ada pikiran buruk, nggak ada suudzon, nggak ada prasangka dan sebagainya. Maka kalau kita mau hidup kita diridhai oleh Allah, ikuti bagaimana Islam mengatur kehidupan kita dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam contoh yang Nabi lakukan. Ikutin itu, jangan sampai terlewat. Lanjut Ibu di surat Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini aduh kumaha abi ngajelaskeunnya ya. Ya gitu ya Bu ya. Nabi itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Hari ini banyak tidak yang mengaku bahwa bapak saya adalah Nabi Muhammad, bapak saya adalah Nabi Muhammad, bapak saya adalah Nabi Muhammad. Bukan itu tujuannya Nabi diutus. Tujuan Nabi diutus adalah sebagai seorang Rasul, penutup para Nabi,
ya, dan tadi memberikan rahmat, memberikan penerangan, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira. Itu tujuannya, bukan untuk disebut ini bapak saya, ini bapak saya, bukan untuk disebut itu, tapi untuk diikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menunjukkan telah berakhirnya kenabian banyak sekali jumlahnya. Di antaranya ialah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innali asma'an ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bihal kufra wa ana al-hashiru alladhi yuhsharun nasu ala qadamai wa ana al-aqibu alladhi laysa ba'dahu ahadun. Nabi SAW menyampaikan, sesungguhnya aku memiliki banyak nama sebutan. Saya ini punya banyak nama sebutan. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, ya, aku adalah al-mahi. Apa itu al-mahi? Yang diberikan wahyu ya Ibu ya. Denganku Allah menghapus kekafiran. Al-Hashir, manusia kelak akan dikumpulkan di hadapanku. Dan Al-Aqib, nabi terakhir dan tidak ada nabi setelahnya. Jadi Nabi SAW sudah menyampaikan sesuai dengan wahyu dari Allah. La yantiqu anil hawa. Nabi itu tidak menyampaikan sesuatu karena hawa nafsunya, tapi karena wahyu dari Allah. Dan Nabi menyampaikan gak ada lagi nabi lain selain aku. Setelah aku tuh gak ada. Jadi Nabi itu adalah penutup para nabi. Jadi kalau sekarang ada orang di seluruh penjuru dunia ini ngaku nabi, maka dia dusta. Ibu, selesai. Karena Nabi sudah menyatakan, sayalah nabi terakhir. Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin u'titu jawami'al kalam wa nusirtu birru'bi wa uhillat liyal ghanaim wa ju'ilat liya al-ardu tahuran wa masjidan wa ursiltu ilal khalqi kafah wa khutima biyan nabiyuna. Nabi SAW menyampaikan, aku diberi 6 keistimewaan atas para nabi lain. Nabi menjabarkan bahwa beliau diberikan 6 keistimewaan dibandingkan dengan nabi yang lain. Aku diberi kalimat yang singkat tapi padat, atau jawami'ul kalim. Kata Ibu, kalau kata Ibu belajar hadis arba'in, kita lihat bagaimana ucapan Nabi itu singkat-singkat tapi maknanya luas. Kemarin kita sempat baca hadis yang tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas bahaya orang lain, bahaya yang orang lain lakukan kepada kita dengan balasan yang melebihi bahayanya itu. Singkatnya apa kata Ibu? Hadisnya itu bagaimana? Masih lupa? Alhamdulillah masih ada yang ingat, ya Allah. Semoga Allah merahmati siapapun yang masih ingat dengan hadis Nabi tersebut. La darra wala dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya yang orang lain berikan kepada kita dengan balasan yang melebihi. Itu kan singkat kata Ibu. Tapi kalau kita berpegang teguh aja pada itu, hidup kita baik nggak? Tidak boleh membahayakan orang lain, berarti tidak boleh menjebak, tidak boleh menipu, tidak boleh mengejek, tidak boleh menyakiti, tidak boleh merampas, tidak boleh mencuri. Udah selesai ya Ibu. Setengah dari kehidupan kita, yaitu soal menghindari keburukan, selesai ya Ibu. Tinggal kita mana yang baik yang harus kita lakukan. Udah beres ya Ibu. Itu dengan kalimat la darar wala dirar. Udah singkat itu. Itulah salah satu keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi kemenangan dengan rasa takut yang dicampakkan dalam hati musuh. Jadi Nabi itu kalau sudah menang, musuhnya pasti takut. Dihalalkan untukku gonimah. Gonimah itu boleh kata Ibunya jadi halal. Kemudian dijadikan tanah suci bagiku dan sebagai tempat sujud. Jadi kata Ibu, kalau sedang safar, kata Ibu sedang safarnya, belum ketemu masjid untuk sholat, sholatlah dimanapun itu. Karena di atas tanah selama kita tahu di situ tidak ada najis, kata Ibu, maka kita bisa sholat. Dijadikan hamparan muka bumi ini suci untuk dijadikan tempat bersujud. Makanya kalau di Masjidil Haram, kata Ibu, sholat di pelataran ada debu-debu dikit, itu tanya bekas tapak kaki orang lain menghalangi kita untuk sholat tidak?
Tidak, kita bisa sholat di pelataran masjid. Itu padahal diinjak, ada tempat sujudnya, padahal diinjak. Tapi kita bisa sholat di situ, bisa. Kenapa? Ini dalilnya. Dijadikan apa tadi? Tanah itu suci bagiku dan sebagai tempat sujud. Aku diutus kepada seluruh makhluk. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, kata Ibu. Nabi yang lain itu diutus hanya untuk kaumnya. Kalau nabi misalkan Nabi Yusuf diutusnya di Mesir, maka diutusnya di Irak, maka untuk kaum yang di Irak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah untuk kaum seluruh manusia di muka bumi sepanjang zaman sampai akhir kiamat. Itu perbedaannya, Ibu. Sedangkan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, pengikutnya hanya 40. Tapi Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu, akhirnya sampai sekarang sudah berapa miliar, Ibu. Sekarang aja umat Islam 1,5 atau 1,8 miliar, Ibu, di seluruh dunia. Banyak, Ibu ya. Dari 8 miliar manusia, berarti kita masih minoritas, Ibu, sebagai muslim. Dan aku penutup para nabi, maka Nabi Muhammad SAW adalah penutup bagi nabi-nabi yang lain. Tidak boleh kita meyakini, terjerumus atau mungkin tergoyahkan iman kita ketika ada orang mengaku nabi. Itu salah, Ibu ya. Ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut di atas secara jelas menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmatnya untuk kita dengan cara menunjukkan jalan yang paling lurus kepada kita. Dia sempurnakan agama kita sehingga kita tidak butuh lagi pada agama selainnya, juga tidak butuh lagi pada nabi lain selain kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dia menjadikan beliau SAW sebagai penutup para nabi. Itu dulu kata Ibu untuk sore kali ini. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan semoga kita sebagai umat beliau SAW dimampukan untuk mengikuti seluruh sunnah-sunnah yang sudah beliau contohkan. Dan semoga Allah solehkan diri dan keluarga kita, dan setelah itu semoga Allah solehkan tetangga dan seluruh masyarakat di sekitar kita, dan semoga setelah itu Allah solehkan seluruh negeri ini dan dipimpin oleh dengan orang-orang yang soleh dan takut hanya kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.